Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari ruang R02 akan menjabarkan teori psikologi kepribadian dari Albert Bandura. Nah, kelompok 6 ini terdiri dari Muhammad Fajar, Laila Riana Rosyadah, Oktavitrianti Fajriah, dan Rindianti. Sebelum masuk ke teorinya, saya akan memberikan sekilas info tentang biografi Albert Bandura. Albert Bandura ini lahir pada 4 Desember 1925 di Mundir, Alberta, Kanada, dan wafat pada 26 Juli 2021 di Stanford, California, Amerika Serikat. Albert Bandura merupakan lulusan dari University of British Columbia dan Universitas Loa. Pasangannya bernama Virginia Franz, dan Albert Bandura ini merupakan psikolog kelahiran Kanada dan pencetus teori kognitif sosial yang mungkin paling dikenal karena studi modelingnya tentang agresi. Dan Albert Bandura ini memiliki eksperimen atau telah melakukan eksperimen yang terkenal dengan sebutan Bobodol atau boneka Bobo, yang menunjukkan bahwa anak-anak dapat mempelajari perilaku melalui pengamatan orang dewasa. Teori belajar sosial, teori yang tercipta karena kritikannya atas teori Skinner yang menekankan pada subjek hewan, bukan pada manusia yang berinteraksi satu sama lain. Teori ini didasarkan pada konsep yang pertama, determinis, pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk timbal balik yang terus-menerus antara determinan kognitif, behavioral, dan lingkungan. Berikutnya ada reinforcement atau beyond reinforcement, yaitu penting dalam menentukan apakah suatu tingkah laku akan terus terjadi atau tidak. Yang terakhir ada self-regulation, yaitu manusia meregulasi tindakan mereka melalui faktor-faktor internal seperti self-observation, judgmental process, self-reaction, dan faktor eksternal seperti fisik dan sosial. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur kepribadian. Yang pertama yaitu sistem self. Nah, jadi sistem self ini mengacu pada struktur kognitif yang memberi pedoman mekanisme dan seperangkat fungsi-fungsi persepsi, evaluasi, dan pengaturan tingkah laku. Yang kedua yaitu regulasi diri. Terjadinya strategi reaktif, mencapai tujuan dan proaktif yang menentukan tujuan baru yang lebih tinggi. Terdapat faktor eksternal dalam regulasi diri. Yang pertama yaitu memberi standar untuk mengevaluasi tingkah laku, yang kedua yaitu mempengaruhi regulasi diri dalam bentuk penguatan seperti memberikan hadiah. Lalu terdapat faktor internal dalam regulasi diri. Yang pertama yaitu observasi diri yang berdasarkan pada faktor kualitas, penampilan, kuantitas penampilan, orisinalitas, tingkah laku diri, dan apa yang diobservasi berdasarkan konsep minat dan konsep dirinya. Lalu ada proses penilaian atau mengadili tingkah laku, melihat kesesuaian tingkah laku dengan standar pribadi dan membandingkan tingkah laku dengan norma yang ada atau tingkah laku orang lain. Yang ketiga yaitu reaksi diri afektif. Struktur kepribadian yang ketiga yaitu efikasi diri. Efikasi diri ini disebut juga dengan keyakinan atau harapan, yakni keyakinan diri memiliki kemampuan dalam melakukan tindakan yang diharapkan. Lalu ekspektasi hasil yaitu perkiraan atau estimasi diri bahwa tingkah laku yang dilakukan diri untuk mencapai hasil tertentu. Struktur kepribadian keempat yaitu sumber efikasi diri yang diperoleh, diubah, dan ditingkatkan atau diturunkan melalui salah satu atau kombinasi 4 sumber. Yang pertama yaitu pengalaman performasi, yaitu prestasi atau masa lalu yang baik akan meningkatkan ekspektasi efikasi, sedangkan kegagalan akan menurunkan efikasi. Lalu pengalaman vikarius yang diperoleh melalui modal sosial, dan efikasi ini akan meningkat ketika mengamati keberhasilan orang lain, dan sebaliknya akan menurun jika mengamati orang yang kemampuannya kira-kira sama dengan dirinya ternyata gagal. Lalu figur yang diamati berbeda dengan diri si pengamat, pengaruh vikarius tidak besar. Dan sebaliknya, ketika mengamati kegagalan figur yang setara dengan dirinya, bisa jadi orang yang tidak mau mengerjakan apa yang pernah gagal dikerjakan figur yang diamatinya dalam jangka waktu yang lama. Lalu persuasi sosial. Nah, dampak dari persuasi sosial ini terbatas, tapi pada kondisi yang tepat, persuasi dari orang lain dapat mempengaruhi efikasi diri. Dan kondisi itu adalah rasa percaya kepada pemberi persuasi dan sifat realistik dari apa yang dipersuasikan. Lalu ada keadaan emosi. Emosi yang kuat, takut, cemas, stres dapat mengurangi efikasi diri. Nah, namun bisa terjadi peningkatan emosi yang tidak berlebihan dapat meningkatkan efikasi diri. Lalu perubahan tingkah laku akan terjadi kalau sumber ekspektasi efikasinya itu berubah. Struktur yang kelima yaitu efikasi diri sebagai prediktor tingkah laku.
Nah, jadi menurut Bandura, sumber pengontrol tingkah laku ini adalah resiprokal antara lingkungan, tingkah laku, dan pribadi. Nah, efikasi diri ini merupakan variabel pribadi yang penting, dan kalau digabungkan dengan tujuan-tujuan spesifik dan pemahaman mengenai prestasi, akan menjadi penentu tingkah laku mendatang yang penting. Nah, efikasi ini bersifat fragmental, dan setiap individu ini memiliki efikasi diri yang berbeda-beda pada situasi yang berbeda, dan tergantung kepada kemampuan itu oleh situasi yang berbeda itu, kehadiran orang lain khususnya saingan dalam situasi itu, dan keadaan fisiologis dan emosional, kelelahan, kecemasan, apatis, dan murung. Lalu terdapat kombinasi efikasi dengan lingkungan sebagai prediktor tingkah laku. Struktur yang keenam yaitu efikasi kolektif. Efikasi kolektif ini merupakan keyakinan masyarakat bahwa usaha mereka secara bersama-sama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu. Nah, Bandura ini berpendapat bahwa orang berusaha mengontrol kehidupan dirinya bukan hanya melalui efikasi di individual, tetapi juga melalui efikasi kolektif. Nah, efikasi kolektif ini muncul berkaitan dengan masalah-masalah kerusakan hutan, kebijakan perdagangan internasional, kelaparan, perang, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dinamika kepribadian. Nah, jadi menurut Bandura, motivasi ini adalah kelompok kognitif yang mempunyai dua sumber, yaitu gambaran hasil pada masa yang akan datang yang dapat menimbulkan motivasi tingkah laku saat ini dan harapan keberhasilan yang didasarkan pada pengalaman menetapkan dan mencapai tujuan-tujuan. Nah, Bandura ini setuju bahwa penguatan menjadi penyebab belajar, namun orang juga dapat belajar dengan penguatan vikarius, yaitu dengan mengamati orang lain yang mendapat penguatan, membuat orang ikut puas dan berusaha belajar gigih agar menjadi seperti orang itu. Lalu dengan penguatan yaitu tunda, orang terus-menerus berbuat tanpa mendapat penguatan karena yakin akan mendapat penguatan yang sangat memuaskan pada masa yang akan datang. Lalu tanpa penguatan, yaitu belajar tanpa ada reinforcement sama sekali, mirip konsep otonomi fungsional dari Allport. Lalu ekspektasi penguatan dapat dikembangkan dengan mengenali dampak dari tingkah laku. Nah, orang yang mengembangkan standar pribadi berdasarkan standar sosial melalui interaksinya dengan orang tua, guru, dan teman sebayanya. Lalu orang dapat mengganjar dan menghukum tingkah laku sendiri dengan menerima diri atau mengkritik diri. Penerimaan dan kritik diri ini sangat besar perannya dalam membimbing tingkah laku, sehingga tingkah laku orang menjadi tetap, tidak terus-menerus berubah akibat adanya perubahan sosial. Selanjutnya yaitu tentang perkembangan kepribadian. Yang pertama itu belajar melalui observasi. Nah, jadi menurut Bandura, kebanyakan belajar terjadi tanpa reinforcement yang nyata. Nah, belajar melalui observasi jauh lebih efisien dibanding belajar melalui pengalaman langsung. Bentuknya itu yang pertama yaitu ada peniruan atau modeling. Nah, modeling ini melibatkan penambahan dan atau pengurangan tingkah laku yang teramati, menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus dan melibatkan proses kognitif. Lalu ada modeling tingkah laku baru. Jadi stimuli berbentuk tingkah laku model ditransformasi menjadi gambaran mental, dan yang lebih penting lagi ditransformasi menjadi simbol verbal yang dapat diingat kembali suatu saat nanti. Modeling mengubah tingkah laku lama. Yang pertama itu modeling simbolik. Film atau televisi menyajikan contoh tingkah laku yang tak terhitung yang mungkin mempengaruhi pengamatnya. Yang kedua, modeling conditioning dapat digabung dengan conditioning klasik menjadi conditioning klasik vicarious atau vicarious classical conditioning. Pengamat mengobservasi model tingkah laku emosional yang mendapat penguatan. Muncul respon emosional yang sama di dalam diri pengamat, dan respon itu ditunjukkan ke objek yang ada di dekatnya, atau conditioning klasik. Saat dia mengamati model itu atau yang dianggap mempunyai hubungan dengan objek yang menjadi sasaran emosional model yang diamati. Dua macam dampak terhadap tingkah laku lama, yaitu yang pertama, tingkah laku model yang diterima secara sosial dapat memperkuat respon yang sudah dimiliki pengamat. Yang kedua, tingkah laku model yang tidak diterima secara sosial dapat memperkuat atau memperlemah pengamat untuk melakukan tingkah laku yang tidak diterima secara sosial, tergantung apakah tingkah laku model itu diganjar atau dihukum. Faktor-faktor penting dalam belajar melalui observasi.
Menurut Bandura, ada 4 proses penting agar belajar melalui observasi dapat terjadi, yakni yang pertama, perhatian. Sebelum meniru orang lain, perhatian harus dicurahkan ke orang itu. Yang kedua, representasi. Tingkah laku yang akan ditiru harus disimbolisasikan dalam ingatan, baik dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk gambaran atau imajinasi. Yang ketiga, peniruan tingkah laku model. Sesudah mengamat dengan penuh perhatian dan memasukkannya ke dalam ingatan, orang lalu bertingkah laku. Yang keempat, ada motivasi dan penguatan, yaitu belajar melalui pengamatan menjadi efektif kalau pembelajar memiliki motivasi yang tinggi untuk dapat melakukan tingkah laku modelnya. Selanjutnya, dampak belajar. Konsekuensi dari suatu respon mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, pemberi informasi, yaitu memberi informasi mengenai dampak dari tingkah laku. Informasi ini dapat disimpan untuk dipakai membimbing tingkah laku pada masa yang akan datang. Yang kedua itu ada motivasi tingkah laku yang akan datang, yaitu menyajikan data sehingga orang dapat membayangkan secara simbolik hasil tingkah laku yang akan dilakukannya dan bertingkah laku sesuai dengan peramalan-peramalan yang dilakukannya. Dan yang terakhir ada penguat tingkah laku, yaitu keberhasilan akan menjadi penguat sehingga tingkah laku menjadi berpeluang diulangi. Sebaliknya, kegagalan akan membuat tingkah laku cenderung tidak diulang. Selanjutnya masuk kepada aplikasi, yaitu psikopatologi. Terapi tingkah laku dapat efektif mengurangi reaksi kecemasan. Dia tidak percaya bahwa tekanan emosional menjadi elemen kunci penyebab reaksi takut yang berlebihan, sehingga harus dihilangkan agar tingkah laku dapat berubah. Menurut Bandura, masalah pokoknya adalah orang percaya bahwa dirinya tidak dapat menangani situasi tertentu secara efektif. Karena itu, perlu dikembangkan self-efficacy agar terjadi perubahan tingkah laku. Tingkah laku patologis itu dipengaruhi oleh faktor kognitif, proses neurofisiologis, pengalaman masa lalu yang mendapat penguatan, dan nilai fasilitatif dari lingkungan. Yang termasuk dalam tingkah laku patologis yaitu yang pertama, reaksi depresi, merupakan standar pribadi dan penetapan tujuan yang terlalu tinggi, membuat orang rentan mengalami kegagalan dan akan berakibat orang mengalami depresi. Yang kedua, fobia, merupakan perasaan takut yang sangat kuat dan mendalam sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan hari-hari seseorang. Dan yang terakhir, agresi, yang mana menurut Bandura, agresi diperoleh melalui pengamatan, pengalaman langsung dengan reinforcement positif dan negatif, latihan atau perintah, dan keyakinan yang ganjil. Yang kedua dari aplikasi ada psikoterapi, yaitu menghilangkan tingkah laku yang tidak dikehendaki dapat dilakukan secara langsung atau secara vikarius. Penakut dapat mengubah rasa takutnya dengan melihat model yang tanpa rasa takut berinteraksi dengan hal yang ditakutinya. Terapi yang dilakukan Bandura adalah kognitif sosial, bertujuan memperbaiki regulasi self melalui pengubahan tingkah laku dan mempertahankan perubahan tingkah laku yang terjadi. Ada 3 tingkatan keefektifan suatu treatment, yakni yang pertama tingkat induksi perubahan, dikatakan efektif jika dapat mengubah tingkah laku. Yang kedua tingkat generalisasi, treatment yang lebih tinggi memungkinkan terjadinya generalisasi. Dan yang terakhir yaitu tingkat pemeliharaan, tapi dikatakan mencapai tingkat efektif yang tinggi jika hasil induksi dan generalisasi dapat terpelihara, tidak berubah menjadi negatif. Bandura mengusulkan 3 macam pendekatan treatment, yakni yang pertama latihan penguasaan, guna menguasai tingkah laku yang sebelumnya yang tidak bisa dilakukan. Treatment konseling ini dimulai dengan membantu klien mencapai relaksasi yang mendalam. Yang kedua, modeling terbuka. Klien melihat model nyata, yang biasanya diikuti dengan klien berpartisipasi dalam kegiatan model, dibantu oleh modelnya menerima tingkah laku yang dikehendaki sampai akhirnya mampu melakukan sendiri tanpa bantuan. Dan yang terakhir, modeling simbolik. Klien melihat model dalam film, gambar atau cerita. Kepuasan vicarious atau melihat model mendapat penguatan, mendorong klien untuk mencoba atau meniru tingkah laku modelnya.
Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaklumi. Terima kasih.